Pada usia 1 dasawarsa, Muna Bharat dianugerahi pemimpin visioner dengan kecepatan gerak yang patut diacungi jempol. Darwin Alibasa merupakan pemimpin ke-8 pasca otorita ini mekar dari induknya di tahun 2014. Dua sosok yang hadir memberi warna baru di bumi Laworo periode 2025-2030. Darwin Alibasa menapak Muna Bharat dengan visi dan misi strategis. Visi, tumbuh, sehat, dan keren bukanlah rangkaian kalimat tanpa makna. Setiap kata merupakan akronim yang menggambarkan sebuah harapan untuk Muna Bharat yang lebih baik. Tumbuh dijabarkan menjadi tulus, bersama, unggul, harmonis, sehat, sejahtera, tangguh, dan damai, aman, serta keren, kompetitif, toleran, elok, nyaman. Rangkaian visi ini dijabarkan dalam 4 misi strategis. 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. 2. Mewujudkan SDM unggul, cerdas, sehat, beriman, dan berbudaya. 3. Memantapkan penataan infrastruktur kota, pedesaan, dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang. 4. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, profesional, dengan tetap mengedepankan prinsip good governance and clean government. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, Darwin Alibasa melangkah cepat mengeksekusi apa yang menjadi visi dan misi pemerintahannya. Tidak mudah untuk melangkah di tengah himpitan efisiensi berbagai sektor, terlebih dengan kondisi Muna Bharat yang masih memiliki banyak keterbatasan. Namun, hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi penghalang untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan terbaik demi kemajuan Kabupaten Muna Bharat. Belum 1 bulan memegang tampuk pemerintahan, Laude Darwin melakukan manuver dalam bidang perhubungan. Sosok yang akrab disapa Dewe menyambangi kantor pusat ASDP Ferry di Jakarta dan bertemu stakeholder terkait pembukaan trayek baru Tondasi Torobulu. Sebuah loncatan menjelang arus mudik Idul Fitri 2025. Efeknya, masyarakat Muna Bharat dapat menikmati KMP Rubiah dari Torobulu ke Tondasi maupun sebaliknya sejak 28 Maret 2025. Tidak hanya jalur laut, jalur udara yang sempat mengalami mati suri mampu dihidupkan kembali. Bandar Udara Sugimanuru yang semula sepi tampak bergeliat pasca terbang kembalinya Wings Air ATR 72600 pertanggal 21 Maret 2025. Pada hari yang sama, Laude Darwin melaunching program 100 hari kerja bidang kesehatan di Puskesmas Tiworo Tengah. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah program dokter keliling, pelayanan UGD 24 jam, serta penempatan 2 tenaga kesehatan di setiap pustu dan polindes. Dengan adanya program dokter keliling, dapat dipastikan tidak akan ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Program ini akan diawali dengan pendataan lapangan oleh bidan dan perawat tentang status kesehatan masyarakat. Data inilah yang kemudian menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran. Langkah awal ini tidak berhenti sebagai agenda teknis semata. Darwin Alibasa melangkah lebih jauh dengan memperkuat gerakan kesehatan dalam skala lebih luas. Tidak hanya soal fasilitas dan tenaga, sektor kesehatan juga ditangani sebagai gerakan budaya hidup sehat. Maka diluncurkanlah program Mubar Sehat, sebuah integrasi dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas, cek kesehatan gratis CKG, dan pelayanan dokter keliling. Semua ini dirancang demi menjangkau hingga ke pelosok desa dan pulau, memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam akses terhadap hak dasar, sehat, dan hidup layak. Bupati Laude Darwin dan Wakil Bupati Alibasa juga berkomitmen dalam menciptakan lingkungan bersih. Komitmen ini secara tegas tertuang dalam Surat Edaran Resmi nomor 100.3.4.2/3/2025
Seluruh ASN dan non-ASN bersama masyarakat dikerahkan demi terwujudnya Bumi Laworo yang tertata dan lebih bersih. Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian terus dimaksimalkan perannya pada dua sektor strategis, pertanian dan peternakan. Tidak tanggung-tanggung, di tengah efisiensi anggaran pada berbagai bidang, Dinas Pertanian Muna Barat memperoleh kucuran dana sebesar 23 miliar rupiah untuk mendukung program swasembada pangan daerah. Bupati Muna Barat pun turun langsung ke lapangan, melakukan sosialisasi dan komunikasi bersama para petani di sentra pangan utama seperti Lakanaha dan Lawada, guna memastikan bahwa kebijakan yang dirancang memang menyentuh kebutuhan real masyarakat. Dorongan besar ini kemudian difokuskan melalui program unggulan. Salah satunya adalah program Petani Keren yang resmi diluncurkan dengan tajuk besar penanaman jagung kuning seluas 1.500 hektar. Program ini menjadi tonggak awal transformasi pertanian yang tidak lagi sekedar bercocok tanam, tetapi menuju sistem pertanian produktif dan berkelanjutan. Kini petani bukan hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi didorong menjadi pusat peradaban ekonomi baru di Muna Barat. Untuk memaksimalkan ketahanan pangan sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, ratusan petani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara melakukan tanam jagung serentak. Pemda sendiri menyiapkan lahan 1.500 hektar sebagai bentuk dukungan terhadap swasembada pangan 2025. Bupati Muna Barat, Laode Darwin, bersama ratusan petani melakukan penanaman jagung serentak di lahan 1.500 hektar di Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan mensukseskan program ketahanan pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dan bukan hanya di lahan kering, semangat yang sama menyala di area persawahan. Penanaman padi serentak seluas 866 hektar digerakkan bersama masyarakat, disertai dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan, sebuah bukti bahwa negara hadir menyokong petani dari hulu hingga hilir. Sebagai bentuk dukungan terhadap program Astacita Presiden, ratusan petani dan pemerintah daerah menggelar aksi tanam padi serentak di lahan 866 hektar di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Ratusan petani serentak menanam padi di lahan seluas 866 hektar di Desa Lawada Jaya, Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Petani mendapat bantuan dari pemerintah daerah dan anggota DPR berupa benih sebanyak 39 ton dan juga alat pertanian. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras dan ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi astacita dari Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Insya Allah kami akan selalu bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan swasembada beras di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya terhenti di bidang pertanian. Sektor peternakan juga mendapat perhatian yang sama kuatnya. Berbagai bantuan disalurkan, mulai dari bibit sapi, ayam potong, hingga ayam petelur, ditujukan kepada kelompok-kelompok peternak di berbagai wilayah. Tidak hanya daratan yang diperhatikan, lautan pun mendapat ruang dalam arah kebijakan Darwin Alibasa. Sebagai daerah kepulauan yang kaya akan sumber daya laut, Muna Barat menyimpan potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, Bupati Muna Barat secara resmi meluncurkan program Nelayan Keren, Tangguh, dan Berdaya. Sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengelola laut secara bijak dan produktif. Selain bergerak pada tataran regional, Laode Darwin juga aktif menjalin komunikasi skala nasional dengan sejumlah kementerian strategis. Komunikasi ini tidak berhenti pada meja pertemuan. Hal ini terbukti dari kunjungan langsung Menteri PUPR ke Muna Barat yang meninjau langsung lokasi usulan Inpres jalan daerah serta lokasi pembangunan sekolah rakyat. Sebuah langkah percepatan untuk memastikan bahwa usulan tidak hanya tercatat, tetapi juga dilihat, dipahami, dan diwujudkan secara langsung.
Kepemimpinan Darwin Alibasa juga menguatkan peran kelembagaan sosial. Dalam suasana penuh kebersamaan, pengurus tim penggerak PKK dan Ikatan Mubalik Muna Barat resmi dilantik. PKK langsung tancap gas, berkolaborasi mendukung program strategis Bupati dan Wakil Bupati, mulai dari gerakan hidup sehat, literasi keluarga, hingga pendidikan karakter. Tidak hanya itu, PKK dan Ikatan Guru Indonesia menandatangani nota kesepakatan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Muna Barat. MOU juga diteken bersama Ikatan Mubalik, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh agama melalui program spiritual unggulan, Mubar Bertasbih, Mubar Mengaji, dan Mubar Berjamaah. Di tengah geliat pembangunan fisik dan ekonomi, Darwin Alibasa tidak melupakan pondasi masa depan, yakni kualitas sumber daya manusia. Sadar bahwa pendidikan adalah tangga mobilitas sosial paling efektif, Darwin Alibasa meluncurkan program visioner, Satu Rumah, Satu Sarjana, sebuah langkah nyata untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi setiap keluarga. Sebagai bentuk komitmen terhadap program ini, pemerintah daerah menjalin kemitraan strategis dengan Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat. Kerjasama ini diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa lokal, serta dukungan hibah tanah dan bangunan kampus sebagai ruang tumbuhnya generasi unggul di tanah sendiri. Terbaru, Bupati Muna Barat Laode Darwin menjalin komunikasi strategis dengan manajer PLN UP2K Sulawesi Tenggara. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerataan pembangunan, serta upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 3 kecamatan ditetapkan sebagai prioritas pembangunan jaringan listrik. Melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, PT PLN akan mulai melakukan pembangunan jaringan listrik secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2027. Pemirsa, mengentaskan kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan, Bupati Muna Barat akan merealisasikan pemasangan instalasi listrik gratis pada tahun 2026. Pemasangan listrik ini akan menjangkau masyarakat di 11 desa kepulauan di Muna Barat. Warga di desa 11 kepulauan yang terdapat di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyambut gembira program pemasangan listrik PLN gratis yang dalam waktu dekat akan memenuhi kebutuhan listrik mereka. Pasalnya, dalam waktu sehari, rombongan Bupati Muna Barat Laode Darwin beserta jajarannya yang juga disertai oleh tim utusan perusahaan listrik negara dalam waktu sehari mengunjungi 11 desa kepulauan untuk memaparkan informasi terkait program pemasangan instalasi listrik PLN gratis bagi warga setempat. Bupati Muna Barat Laode Darwin menyatakan komitmennya dalam pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di seluruh wilayah Muna Barat. Pemasangan instalasi listrik gratis yang menyala 24 jam oleh PLN ini nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dari cahaya yang kini mulai menerangi desa-desa, mengalirlah semangat baru yang menembus batas ruang dan waktu, menyatu dalam satu tekad kolektif, membangun Muna Barat dari hati dengan cinta dan bersama rakyat. Ini adalah narasi awal tentang kebangkitan Muna Barat, dari kepulauan hingga daratan, dari anak sekolah hingga petani, dari tokoh adat hingga tokoh agama, semuanya disatukan dalam irama perubahan. Muna Barat tidak sekedar tumbuh, Muna Barat bergerak dengan tulus, sehat dalam jiwa dan raganya, serta tampil keren dalam karya dan budayanya. Karena ini bukan sekedar pemerintahan, ini adalah gerakan bersama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kejayaan bumi Laworo tercinta, menuju cita besar menjadikan Muna Barat sebagai Liwu Mokesa.